Budaya adiluhung adalah budaya yang paling bermartabat dan selalu mendapatkan tempat di hati dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa Denai TV, apa kabar Anda di hari ini? Kembali saya, Afri Yunarta, hadir di acara Talk Show Opini, obrolan terkini Denai TV. Untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah tema menerawang masa depan Festival Warisan Tak Benda. Nah, untuk membahas ini, kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber. Kemudian saya juga tidak sendiri, saya juga ditemani oleh host kita pagi hari ini, ada Uda Doni Eros SSMA. Yeah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita langsung saja mungkin Uda Doni, saya ingin perkenalkan dulu mungkin narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Kita kepada Kepala Dinas Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Ada Bapak Aprimas SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aprimas sudah hadir hari ini Pak. Baik pemirsa, kemudian narasumber kita yang kedua, ini perwakilan dari India ya. Oke, kita langsung sapa saja Mr. Sivaram. Namaste. Oke. Kemudian terima kasih juga kita ucapkan kepada Ibu Lestari. Ibu Lestari ini adalah dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur. Benar Bu ya? Benar. Oke, selamat datang di Kota Payakumbuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Uda Doni Eros SSMA. Iya. Dari Kota Payakumbuh udah? Saya dari Padang. Padang, oke. Uda Doni ini yang pasti akan membawa kita untuk bercerita ya tentang kegiatan yang sudah kita gelar di Kota Payakumbuh yang skalanya mungkin sudah internasional deh ya. Sudah internasional, mendatangkan tidak hanya dari provinsi-provinsi yang ada di Sumatera Barat, tetapi juga menampilkan beberapa dari negara-negara tetangga ya di Asia. Baik, mungkin pertanyaan awal mungkin saya ke Pak Aprimas dulu sebentar dulu nih Pak Aprimas. Mungkin sekedar pemberitahuan aja mungkin kepada penonton. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan warisan tak benda ini sebenarnya Pak? Sebelum nanti mungkin Uda Doni lebih menjurus kepada acara kita ini sebenarnya nih Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan terkait dengan kegiatan Festival Warisan Budaya Tak Benda. Warisan budaya ada 2. Yang pertama tak benda atau nilai, yang kedua benda atau cagar budaya. Cagar budaya. Ya, yang kita laksanakan atau selenggarakan pada kesempatan ini adalah warisan budaya tak benda dan nilai-nilai. Kita telah melakukan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda dalam upayanya perlindungan menetapkan. Upaya pertama itu menetapkan warisan budaya yang ada di masing-masing wilayah, baik itu dari tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Kita di Sumatera Barat pada tahun ini sudah ditetapkan 21 warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dan hingga hari ini telah 96 warisan budaya dari Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan secara nasional. Apa artinya? Kita tidak hanya sampai pada penetapan ataupun pelindungan, tapi bagaimana upaya kita dalam melakukan pelestarian terhadap warisan budaya tersebut. Dan tentunya upaya pelestarian dalam artian kita bisa mengembangkan dan pemanfaatan, dan bagaimana juga dari karya budaya ini juga akan diwariskan kepada generasi kita berikutnya. Jika tidak itu yang kita lakukan, akhirnya ketika warisan budaya yang telah ditetapkan, baik warisan budaya benda ataupun tak benda, tentu akan di penghujung pewaris akan ya bisa saja dari warisan budaya itu akan hilang atau punah.
Itu upaya kita harus melakukan pelestarian. Ini adalah salah satu upaya kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan festival misalnya, ataupun pegelaran-pegelaran maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Oke ya, baik pemirsa, sudah cukup jelas kira-kira apa yang akan kita bahas di opini kali ini tentang Festival Warisan Tak Benda. Jadi ada sekitar, seperti Pak Prima sampaikan tadi, ada sekitar 96 Pak ya yang sudah diakui secara nasional untuk ini Sumatera Barat ya. Oke, mungkin udah Doni ada pertanyaan lanjutan, silakan udah Doni. Ya, terima kasih ya, Pak Afri. Pak Afri ya. Ya, pemirsa, ini saya lanjutkan dari Pak Afri tadi. Tadi sudah Pak Primas, kita lanjut mungkin sebelum ke Mr. Shivaram, I will ask Ibu Tari first. Ibu Tari datang ke Intangible Cultural Heritage Festival 2023 ini di Payakumbuh dari Kalimantan Timur ya Ibu Tari ya. Ibu Tari bawa berapa? Jadi ada sekitar 11 rombongan. Kami dari Kalimantan Timur 11 orang yang membawa 3 sajian yang merupakan warisan budaya tak benda milik Kalimantan Timur yang perform di Festival Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat. Oke, sedikit lagi Bu Tari, bagaimana sebenarnya kondisi warisan budaya tak benda ini di Kalimantan Timur sendiri? Iya, jadi di Kalimantan Timur ini kami sedang giat-giatnya sebetulnya untuk mendaftarkan warisan budaya tak benda untuk didaftarkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi selama ini yang menjadi pertanyaan adalah setelah kita menerima sertifikat, apa yang kita lakukan? Jangan hanya mengumpulkan sertifikat terkait dengan warisan budaya tak benda Indonesia. Setelah diregister, apa yang harus kita lakukan? Dan saya melihat bahwa adanya Festival Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan sekarang ini adalah salah satu cara atau follow up dari apa yang sudah kita tetapkan. Berarti harus kita apresiasi dan harus kita mobilisasi secara besar-besaran bahwa kita memiliki warisan budaya tak benda Indonesia yang jumlahnya sudah ratusan dan harus terus diperkenalkan kepada generasi muda agar apa yang sudah kita tetapkan dalam proses pelestariannya itu ada pemanfaatan dan pengembangannya. Tidak hanya kita melindungi saja, karena kalau kita menetapkan itu hanya dalam proses pelindungan saja. Oke, berarti sudah dicatat, harusnya ada aktivasinya ya Bu Tari ya. Benar ya. Ini berarti sangat senang sekali ya sampai ke sini ya Bu Tari. Alhamdulillah sekali bahwa tadi malam tim kesenian yang kami bawa juga mengapresiasi sekali, mungkin akan diadop dalam bentuk yang kemasan yang berbeda, dan bagaimana nanti kami di Kalimantan Timur bisa mengembangkan konsep-konsep yang sudah dilakukan ini agar warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan di Kalimantan Timur itu bisa lebih meluas lagi dikenal, tidak hanya oleh kalangan Kalimantan Timur saja atau warga Kalimantan Timur saja, tetapi yang seperti ini jadi masyarakat dunia juga mengenal dan masyarakat Indonesia lainnya mengenal. Jadi diharapkan nanti secara reguler kita bisa saling melakukan festival ini dan bisa tidak hanya level nasional tapi juga level internasional. Iya, menginspirasi ya Bu Tari ya acara ini ya. Sangat. Oke, saya permisi dulu ya Bu Tari, saya ke sebelah. Oke, Mr. Shivaram, Ibu Tari and Pak Primas has mentioned that after listing these intangible cultural heritage, there should be activation program so people know about this heritage. Now we are talking about your heritage. It's a Kalari Payatu, right, from India, and it has been registered to UNESCO. And then we would like to know what is the program that is made by India that you experience to activate this Kalari Payatu and to introduce it to the people of India and the people of the world. Namaste. Yes, namaste. Just to introduce myself, my name is Shiva. So I am representing NC Kalari, and I owe to my gurus, parents and my country. And to begin with, this intangible cultural heritage festival between the 5 countries, I see there is a stress to the importance regarding the spreading of love and peace globally. So, and this is the time where people see each other. This is the chance
where we look up each other, we talk with each other, we understand each other, our cultures, and this is a great chance to spread this love and peace among the countries. And coming to the point where regarding the heritage or the culture of the countries, so from the point of India, like a Kalari Poet too, we are representing a Indian martial art form, which is as per the literature, it is known as the oldest martial art surviving in the world. And so the art forms do develop this love and peace. Apart from the representation of a country's culture, so there is a inter-exchange of the views, opinions, and few expectations between the countries and the people, where we see the mingling of the mindsets, how they approach people, like while introducing the people, while carrying a journey. Take for example, we are here for about 5 to 6 days. So here we are mingling with everyone, and we are understanding each other, we are knowing their needs, and we can take an example of few martial arts. So we have faced the Silat people yesterday, and we feel very happy to represent our country in front of them, and even we feel more excited to see their movements also. So we had we consider this as a great opportunity, and to mention about the ICCR department and Government of India. So we are very grateful for that, and even the consulate, and the local organizers who have been very friendly with us. Yeah. So thank you very much. So you're coming with love and peace, introducing Kalari, but you feel that we also love you to come here. Yes, Yeah. yes, yeah. Okay, thank you very much. Yeah. Okay, for information, untuk informasi ya pemirsa. Jadi yang kita undang itu ada dari lebih dari 5 negara. Jadi selama tanggal 12 sampai 17 Oktober ini di Payakumbuh ini terjadi interaksi pertukaran budaya para pegiat warisan budaya tak benda, bahkan tidak hanya dari negara tetangga Malaysia, Singapura, tapi ada juga dari India, ada juga dari Afrika, ada juga dari kemarin kalau nggak salah ada yang dari Madagaskar juga, ada dari Eropa juga. Jadi bahkan ada experience memasak juga di sini. Nah, kita masuk ke festivalnya ini Pak Aprimas, karena ini yang kan Dinas Kebudayaan ini yang membuat festivalnya. Sebenarnya kan kalau bagaimana festival ini diadakan tadi sudah. Menurut pandangan Pak Aprimas nih kan sudah lihat festival ini sukses apa enggak nih Pak? Kalau kami melihat tentu dari pandangan kami, tentu kami sebagai penyelenggara, kalau seluruh undangan atau peserta sudah bisa datang atau didatangkan, itu memang suatu pencapaian kita. Tapi kalau untuk kesuksesan tentu memang pemirsa ataupun pengunjung pihak luar yang menilai sukses atau tidak. Tapi kalau kami melihat dari segi untuk persiapan kita dan sesuai dengan perencanaan atau target-target kita, memang sudah mendekati dari target yang kita upayakan untuk hadir. Target spesifiknya apa tuh Pak Aprimas kalau boleh dari kegiatan ini? Ya, terpentingnya bagaimana kita bisa masing-masing memulai dari tingkat kabupaten kota lokal bisa mempresentasikan karya-karya budaya seperti warisan budaya tak benda mereka, dan itu bisa tampil sebagai diplomasi budaya ke dunia luar ataupun ke provinsi-provinsi tetangga, dan tidak hanya sekedar untuk memperlihatkan atau menampilkan kepada masyarakat luas, tapi bagaimana ini bisa untuk saling berinteraksi, dan juga dari luar negeri pun juga bisa untuk melihat potensi warisan budaya yang kita miliki di Sumatera Barat. Dan kita pada kesempatan ini tidak saja menampilkan dari warisan budaya yang ditetapkan tingkat nasional, tetapi juga warisan budaya kita yang telah ditetapkan UNESCO seperti silat dan pantun. Itu dari Indonesia. Kemudian dari luar seperti dari India tadi sudah warisan budaya yang ditetapkan UNESCO, dan kita bisa terjadi interaksi dari kita juga bisa belajar, dan dari pihak
pengunjung ataupun yang kita undang pun bisa mempelajari potensi warisan budaya yang kita miliki di Sumatera Barat. Jadi target utamanya adalah menghadirkan para pegiat ini untuk supaya mereka berinteraksi dan sama-sama berbagi bagaimana cara melestarikannya ke depan ya Pak. Ya benar Pak. Tapi di pihak kita sendiri lokal misalnya katakanlah di 19 kabupaten kota. Alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini hadir semuanya. Berarti dia punya antusias yang sama untuk bagaimana kita melakukan pelestarian terhadap warisan budaya tak benda ini. Nah, selama ini kan jika kita undang beberapa kabupaten kota saja yang hadir misalnya dalam kegiatan-kegiatan kita. Jadi ini menandakan dari kabupaten kota sudah merasakan kesadaran untuk memberikan pewarisan ataupun menginformasikan kepada masyarakat luas ataupun masyarakat umum bagaimana masing-masing potensi budaya yang kita miliki bisa terekspos. Kemudian tentu kita melakukan transformasi, kemudian juga bagaimana melakukan pembinaan terhadap warisan budaya yang telah kita tetapkan tersebut. Itu yang terpenting sebenarnya, melakukan regenerasi ya. Agar tidak hilang dari pewarisnya. Namanya warisan tentu harus diwariskan. Diwariskan. Warisnya berarti generasi yang akan datang begitu lebih kurang Pak ya. Iya. Oke. Baik para narasumber dan Uda Doni, mungkin pemirsa di rumah itu mungkin sekelumit awalnya tentang bagaimana dan apa yang kira-kira yang akan telah ditampilkan dalam Festival Warisan Tak Benda. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita hari ini bersama narasumber kita yang tentu masih membahas tentang seputar tema yang kita angkat, menerawang masa depan Festival Warisan Tak Benda. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi setelah kita menyaksikan yang satu ini. Budaya Adiluhung adalah budaya yang paling bermartabat dan selalu mendapatkan tempat di hati dunia. Baik pemirsa Denai TV dimanapun Anda berada, balik lagi bersama Opini, obrolan terkini Denai TV masih mengangkat tema menerawang masa depan Festival Warisan Budaya Tak Benda. Masih bersama dengan 3 orang narasumber kita, ya, Uda Doni. Mungkin Uda Doni bisa dilanjutkan mungkin pertanyaan yang tadi mungkin Uda Doni? Ya, para pemirsa Denai TV ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Primas ya bahwa targetnya adalah menciptakan interaksi, apresiasi kepada ini dan kita mengundang peserta dari nasional dan dari internasional. Sekarang saya ingin ajak pemirsa Denai TV untuk kita dengar bagaimana perasaan para peserta ini. Gitu. Ya. Sepertinya mereka menikmati sekali ya. Nah, kita coba tanya dari Ibu Tari dulu ya. Oke, boleh. Karena Ibu Tari kan bawa 11 ya. Dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Jauh ya. Dan memang sangat berbeda sekali berbeda apa enggak ini Bu Tari kira-kira budayanya Kalimantan dengan Sumatera berbeda sekali. Berbeda sekali ya. Pulaunya kan berbeda. Lalu setelah mereka datang ke sini bagaimana tanggapan mereka dan bagaimana pengalaman yang mereka dapatkan Bu Tari? Iya, jadi begini sebetulnya bahwa kami membawa tim kesenian yang sudah BPTBI, jadi nanti malam mungkin akan perform sape dan yang tadi malam juga ada kancet lasan tarian khas Dayak yang sudah BPTBI juga. Untuk kami sendiri sebetulnya festival-festival ini penting dan menurut saya bahwa tim yang kami bawa memperkenalkan warisan budaya tak benda Kalimantan Timur yang sudah terregister nasional bisa tampil di sini, paling tidak bahwa masyarakat luas tahu bahwa kesenian-kesenian di Kalimantan Timur ini juga
ada dan berkembang. Dan bagi teman-teman pelaku budaya yang kami bawa ke sini, apa yang sudah dilihat di sini nanti bisa menginspirasi mereka untuk bisa mengembangkan lagi kesenian-kesenian, khususnya yang warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan, agar dia lebih eksis lagi. Jadi tujuannya kan sebenarnya tidak hanya pelestarian tapi pengembangan dan pemanfaatan. Boleh tahu nggak Bu Tari, pernah setelah penampilan kemarin ada komentar apa sih dari peserta yang Ibu Tari bawa gitu? Mereka jadi famous gitu. Oh iya. Banyak yang foto. Yang membuat kami senang bahwa apa yang kami bawa diapresiasi juga di sini, itu menunjukkan bahwa apa yang kami punya dari Kalimantan Timur itu bisa memberikan warna, bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan sesuatu yang lain bagi masyarakat yang sudah hadir di sini, tidak hanya masyarakat Indonesia, juga masyarakat dari luar. Dan bagi kami yang datang ke sini juga bisa menikmati warisan budaya milik negara lain dan juga milik masyarakat yang ada di Sumatera Barat khususnya, dan ini luar biasa. Tak kenal maka tak sayang menurut saya, bahwa untuk mencintai Indonesia kita wajib mengenal seluruh budaya yang ada di wilayah kita. Oke, terima kasih Bu Tari. Ini kita coba tanyakan juga dari ke Mr. Shivaram. Ya, Pak Afri ya. Betul, Om Denny, silakan. Mr. Shivaram, Ibu Tari has said that the artists that she bring from East Kalimantan are very happy. They said, oh, they are becoming famous and feeling well appreciated, and they are very happy also to enjoy your performance and the other performance from another country. So what about you yourself and then your friends to come here? What is your experience? Because you have, I see you have a lot of programs. Yeah, there is workshop, visiting the local silat practitioners, and then you had a lot, yeah. So what do you feel after? So it's been a very good experience. First of all, we have taken this opportunity to meet the local silat practitioners, and we had a mixed conference, like a seminar sort of thing with the Silek practitioners also. And we feel very happy, and because we had the chance to meet them. So overall, we had around 2 hours each workshop sort of thing, where we have exchanged our techniques. We have given a demo from our side. We had a chance to see their performances, how they do their techniques, martial art techniques. So overall, about the putting the differences apart, so there are few similarities between the martial arts, but our observation towards other martial arts is like exceptionally the treatment part or the healing system is not so extensive in the other martial arts. This is not a point to say that other martial arts are inferior or superior. This is not the point. So we stress the importance of healing system. We are stressing the importance of healing system to be improved in the martial arts. So because Kalari, there is a principle called as the master. Anytime, at any point of practice, the student has a risk of having injuries like dislocations, fractures or anything. So the mastery by himself, he has to heal the student. So that creates a connect between the guru and shishya. So this we follow in Kalari. Very interesting, yeah. So you can break people's bone, yeah, but then you need to be able also to heal it. Yes, yes. Wow, very interesting. Yes. Do you find the similar thing also in Silek when you visited them and then when you interact with them? Yes, yes. So one thing is the basic bare hand techniques, like say locking the opponent, throwing the opponent, tapping, grappling, or the initial kata sort of movements where practitioner himself imagines himself with the opponents, and he does a solo practice, a set of moves which includes attacks, defenses, rolls and all. So this is common in many of the martial arts. So to be more clear, there is a striking difference between Kalaripayattu and Silat that we have observed. In Kalaripayattu, the core concept or the principle of weapon training is that the expertise of a martial artist or a Kalari practitioner should reach up to a mature level where he doesn't need any weapon. Yeah. So leaving the practicing the weapon, having expertise in that weapon,
in such a level that his body as a whole, he doesn't need any weapon to counter an opponent. So with his bare body, he has to face the opponents. The opponent can come with a weapon or without a weapon. So you make your own So body. this difference I have observed here. So as we advance in the martial art, the other martial arts are focusing on weapon training. But in Kalari, we are quite contrast to that. So where we train in the weapon training initially, and as we advance in the fight, we move to bare hand. The bare hand, It seems like dangerous exchange, weapon exchange, lock, throws. How is that helps you to exchange love and peace? Actually, Yes. Right question. See, art forms are not grossly, they look as physical things and macro to our naked eye. So, but in our point of view, all the art forms can connect the people. They can connect the people, and there is an element called as about a change in the mindset, observing the people, understanding the people. So there is a link which can connect people. I see. So martial arts connect people. So it's not about grossly. It's not about something where we attack a person intentionally. It's not about showing the violence. It's not about showing the aggression. Yes. So every move, the exchange of move actually helps martial art practitioner to understand each other. Nowadays we see like hanging a kickback, and we see some trainers telling the participants to kick it to sort of a destruction mindset. So this is not correct. Every martial art has a philosophy. The philosophy of self-discipline, so respecting others, caring for others. So the actual fight part comes only for self-protection or for the protecting the society. Even if it's your enemy. So it's a sort of social responsibility apart from the self-defense. Wow. That's very interesting concept of martial arts. You exchange even respect in the fight. Okay. Thank you very much, Mr. Shivaram. Gitu Pak Afri. Kita lanjutin ya Pak Afri. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Saya mau tanya ini. Kan sudah ada kita sudah dengar target, kita sudah dengar juga tadi pengalaman yang dialami. Kita pengen dengar harapan. Betul sekali. Harapan dari penyelenggara Pak Aprimas sebagai perwakilan dari penyelenggara ya. Lalu harapan dari kedua peserta yang mewakili dua lokasi yang berbeda ini. Gimana nih Pak Aprimas? Harapannya apa nih ke depan? Harapan kita ke depan tentunya kegiatan ini tidak terhenti sampai di sini. Bagaimana ke depan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan dan tentu dengan peningkatan. Ini kegiatan yang kita usung sekarang ini yang perdana tentang Festival Warisan Budaya Tak Benda atau Intangible Cultural Heritage tahun 2023 tentu tidak terlepas dari dukungan, terutama sekali dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan tentunya dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Supardi. Beliau memang sangat concern dan memang memprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan karena ini adalah salah satu amanah dari Undang-Undang 5/2017 tentang pemajuan kebudayaan, di mana dalam melakukan pelestarian tidak hanya terbatas kepada pemerintah artian dalam eksekutif tapi juga legislatif dan juga akademisi dan masyarakat yang ikut terlibat. Harapan kita kegiatan-kegiatan seperti ini tetap kita laksanakan ke depan tentu dengan dampak yang kita rasakan sekarang ini. Tidak hanya dampak kultural tapi sosial, ekonomi sampai bisa kita lihat dari event yang kita laksanakan sekarang ini. Seperti dari ekonomi kita juga bisa memberdayakan seluruh UMKM yang ada di Kota Payakumbuh khususnya. Kita untuk penginapan seluruh peserta kita inapkan di homestay. Bukan di hotel. Nah, itu salah satu memberikan penyebaran lain kepada masyarakat dan juga sekaligus sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa kegiatan ini kita mendatangkan tamu-tamu kita dari bagaimana dia bisa melakukan pelayanan ataupun menjamu tamu-tamu asing yang berada di Kota Payakumbuh. Alhamdulillah pemerintah Kota Payakumbuh sangat mendukung juga dengan seluruh jajaran
dan memang sudah siap seluruh perangkat yang ada di Kota Payakumbuh dan ikut untuk mendukung kegiatan dilaksanakan di sini karena di Kota Payakumbuh ini memang sudah biasa dilakukan kegiatan-kegiatan festival dan mereka sudah terbiasa dengan mendatangkan pengunjung ataupun penonton-penonton dari luar itu Kota Payakumbuh dan kami sangat apresiasi sekali tentang kawan-kawan yang ikut mendukung tentang kelancaran kegiatan ini. Iya, terima kasih Pak Primas. Berarti memang harus ada kolaborasi dari berbagai pihak ya. Kedepannya mudah-mudahan berlanjut ya. Iya. Tidak hanya pemerintah udah dunia, tidak hanya pemerintah, sektor swasta, seperti yang Pak Primas bilang tadi, jadi melibatkan masyarakat umum. Jadi para tamu yang datang ini memang seperti tadi tidak diinapkan di hotel, tapi mereka bisa membaur bersama masyarakat gitu Pak ya. Jadi mengetahui tata cara. Mungkin ini lebih menarik ya untuk bisa memberikan dampak kunjungan untuk kedepannya bagi pariwisata di Kota Payakumbuh. Masyarakat yang datang juga bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi ya, karena mungkin seperti yang tadi malam mungkin penampilan dari Kalimantan Timur Bu ya, itu antusias sekali masyarakat menyaksikan. Kalau mungkin sebelumnya masyarakat melihat acara seperti itu mungkin hanya di televisi, ini langsung tampil live di depan mata mereka sendiri. Baik pemirsa DNI TV dan narasumber, untuk sementara kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita masih terkait dengan menerawang masa depan Festival Warisan Budaya Tak Benda. Tetap di DNI TV, jangan kemana-mana. Budaya Adiluhung adalah budaya yang paling bermartabat dan selalu mendapatkan tempat di hati dunia. Oke, baik pemirsa DNI TV dimanapun Anda berada, masih bersama kita di sini dalam opini obrolan terkini DNI TV menerawang masa depan Festival Warisan Budaya Tak Benda. Masih dengan 3 orang narasumber kita yang kita hadirkan dan mungkin di session yang terakhir ini, udah Doni, ada lagi pertanyaan yang mungkin akan kita sampaikan mungkin kepada ketiga narasumber kita. Silakan udah. Ada ini pertanyaan pamungkas. Banyak ya? Ini. Pamungkas, kalau pamungkasnya agak berat dikit ya. Nggak tahu, kan saya nanya aja, yang jawab dong yang berat. Oke, silakan dulu. Saya kebiasaan memberi pertanyaan, jawaban saya nggak peduli. Nggak peduli. Yang penting pertanyaannya ya. Berat apa enggaknya gitu kan. Oke, sekarang tadi kan sudah Pak Aprimas menyampaikan bahwa ada harapan ke depan. Ini kan memang acara ini terlaksana karena tidak hanya dinas, tentu tidak mampu kalau hanya dinas kebudayaan. Ada keterlibatan dari masyarakat dan tentu masyarakat wujudnya dari Pak Ketua DPRD ya, Pak Betul Supardi. Sekali. Yang mensupport dengan dana pokok pikirannya ya, dana aspirasi. Kemudian ada partisipasi dari masyarakat juga yang kemudian menghadirkan ini. Dan tidak hanya itu, tentu saya ini ke Bu Tari. Bu Tari kan keterlibatan Ibu Tari di sini juga bentuk support yang luar biasa ini sebenarnya gitu. Nah, di harapan sebenarnya apa ini harapan Bu Tari datang ke sini membawa kawan-kawan yang dari Kalimantan Timur, ke depan juga Kalimantan Timur katanya kan itu IKN ya. IKN ya. Ini kan kita memang mengundang Ibu Tari karena selain Ibu Tari ini dulunya dari Sumatera Barat ini, dari BPK Sumatera Barat, sekarang di IKN, di Kaltim, Kalimantan Timur. Kedepannya gimana nih Bu Tari, harapan dari acara ini sampai nanti ke Bu Tari sendiri di Kalimantan Timurnya gimana harapannya? Jadi harapannya bahwa Festival Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ini bisa berlangsung terus. Kita maunya seperti itu sebagai menurut saya salah satu jawaban terkait isu beberapa minggu terakhir ini tentang adanya di media nasional itu muncul tagline terkait bahwa seni tradisi sudah mulai mati suri. Nah, perlu adanya mobilisasi atau aktivasi terkait ruang-ruang publik yang dimiliki oleh
masyarakat ataupun pemerintah untuk menyajikan sajian-sajian terkait warisan budaya tak benda Indonesia ini. Warisan budaya tak benda Indonesia kan tidak hanya seni tradisi tari-tarian saja, tetapi banyak sekali termasuk kuliner. Diharapkan bahwa dalam konsep pemajuan kebudayaan ini bisa membentuk ekosistem kebudayaan yang maju bersama-sama berbagai macam sektor karena kebudayaan ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aprimas tadi, bahwa adanya festival ini bisa menggerakkan perekonomian dari segala lini. Nah, itu yang diharapkan bahwa kesenian pemajuan kebudayaan yang kita lakukan dalam satu event festival ini saja bisa mengangkat segala macam ekosistem yang ada di sini untuk menumbuhkan perekonomian secara bersama-sama. Itu intinya. Nah, kami dari Kalimantan Timur itu juga nanti insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan melakukan kegiatan terkait dengan panggung maestro sebetulnya. Jadi tidak jauh, jadi maestro-maestro yang sudah melestarikan warisan budaya tak benda Indonesia nanti kita apresiasi untuk membuat sebuah festival. Jadi kalau di Kalimantan Timur itu ada beberapa maestro yang sudah mendapat anugerah kebudayaan Indonesia, dan itu nanti kita akan berikan panggung atau kita berikan ruang publik untuk terus berekspresi. Tujuannya adalah generasi muda bisa belajar dari sebetulnya bagaimana sih maestro itu bisa mencintai budayanya sehingga bisa eksis sampai sekarang dan kemudian bisa menjalankan kehidupannya. Dan satu hal yang penting bahwa pemajuan kebudayaan tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, stakeholder pemerintah yang bukan dari dinas kebudayaan, juga komunitas dan masyarakat luas. Jadi saya pikir dengan adanya festival-festival ini, gandengan tangan antara seluruh stakeholder dan unsur dari masyarakat pengampu kebudayaan ini bisa terwujud. Dan ini adalah salah satu bentuk seperti tadi yang disampaikan dari India tadi bahwa bisa membangun linkage dan bisa menanamkan perbedaan apapun yang ditampilkan di dalam festival-festival ini tetap bisa membagikan atau bisa membagikan spirit love and peace-nya itu tadi. Jadi bukan perbedaan bisa membuat fight, tetapi justru love and peace-nya itu yang saling mengenali. Nah, terus kemudian saling mengenali dan saling mengerti. Nah, itu mungkin menjadi sesuatu hal yang penting untuk mempertahankan Indonesia tetap berjaya. Oke. Itu begitu ya. Oke, saya pindah. Terima kasih Ibu Tari. Saya pindah ke Mr. Shivaram. Mr. Shivaram, Mr. Aprimas and Ibu Tari has mentioned that they have an expectation that this kind of event will be continued until long ahead. Yeah. But then one point that she emphasized is who is responsible for this event. Everyone should take responsibility to conduct this event. So, what about you in India? Who is what do you expect for the Indonesian government or Indian government to preserve and celebrate this cultural heritage? And who is responsible in your country? So, from our point of view, we have been selected and have been sent to Indonesia by the Department of ICCR. So personally, we have to from our side we are appreciating our Government of India and the Department of ICCR for giving us this opportunity. So ICCR, our NCCallery has been empaneled in the ICCR since 2004. So this is the fifth or sixth time we have been to the abroad. So this is not the first country that your government sent you to. Okay. So we have been popularizing this art form, promoting this art form through the Department of ICCR as in countries like Israel, Palestine, Mauritius, and now we are in Indonesia. So can you tell us what this ICCR stands for? ICCR is the Indian Council for Cultural Relationship. Indian Council for Cultural Relations. Cultural relationships. So not only registering, not only
preservation ya, Yeah, but yeah. relationship ya. Relationships. Okay. And to stress upon the working style would be like the ICCR will be actively surveilling in the country about the art forms, folks and all. So they have a special jury. So it's not like anybody go and meet the ICCR, they will get a chance. So they will be having a selection criteria. They will be having a proper jury which will finalize the team or the members. I see. Yeah. So a lot of process to be registered in the ICCR. Yes. But once you register, they will promote Yeah, they will be keeping us in the loop. So depending upon the type of the event and type of the country, so they will be assigning the groups. So whom to represent the country. So regarding the one that you said, ICCR is about relationship, and you have been sent to 5 countries before Indonesia. Are you going to be sent again to another country, or will SCCR conduct a similar event to invite us also to come to India? Hopefully, so we have exchange. Yes. Hopefully, we wish for that. That's your expectation, Yes. Yeah. We also expect that. Okay. Thank you very much. Pak Febri ya, Iya, Afri. Pak Afri. Jadi karena mirip ini Bu saya. Jadi, Pak Afri Mas, Pak Afri. Dekat namanya. Iya, dua-duanya Afri. Ini Pak, kita mungkin tanyain pertanyaan yang terakhir nih, penutup. Iya. Tadi kan sudah menjawabin Pak Afri Mas. Pertanyaan penutup ini agak pamungkas, tapi agak tricky juga. Dari Saya mau tanya, apakah ada dari Ibu Tari sama Pak Aprimas, I will also ask you in English later, apakah ada usaha untuk membuat sebuah jaringan festival warisan budaya tak benda, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi di nasional dan bahkan juga di internasional? Karena di internasional kan ada Intangible Cultural Heritage of Canggu, itu apakah kemudian ada usaha? Kan kita sudah mengundang, kalau tadi ICCR, India Council for Cultural Relationship itu kan memang mengirimkan supaya ada koneksi. Dari Dinas Kebudayaan sendiri gimana? Ya, terima kasih Pak Eros. Sebenarnya memang itu keinginan kita memang gitu. Bagaimana dari kegiatan ini adalah sebuah pemicu ya. Bagaimana ke depan tentu kegiatan-kegiatan seperti ini kita lebih untuk memperluas ataupun memperbesar, tidak hanya sebatas undangan yang kita tentukan, tapi bisa dari seluruh masyarakat dunia bisa ikut. Berdasarkan itu memang butuh persiapan waktu lebih jauh. Tentu ini kita harapkan kegiatan-kegiatan seni di skala nasional juga dilaksanakan. Mungkin penamaannya mungkin perlu disatukan ataupun penamaan untuk Intangible Cultural Heritage ini, karena secara internasional kan sudah ada dilaksanakan. Mungkin untuk kita secara nasional perlu kita bahas secara bersama. Tapi harapan kita ke depan memang ini kegiatan untuk lebih diperbesar dan memang menjadi kegiatan khusus untuk warisan budaya tak benda. Dan pada kesempatan ini kami sangat memberikan penghargaan dan apresiasi sekaligus terima kasih pada kita yang menjadi narasumber sekarang ini dari India yang bisa hadir dari awal hingga akhir, dan itu memang memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat kita, dan dia juga bisa memberikan transformasi ilmu dari budaya, silang budaya, dan bisa saling untuk melakukan apa yang ada budaya apa yang kita punya, dan mereka juga memberikan dari budaya sendiri. Kemudian juga ke Bu Tari, secara nasional Bu Tari sangat menanggapi dan merespon dari kegiatan kita, dan bisa juga untuk tampil 2 kali, hari pertama dan hari keduanya. Itu kami sangat menghargai dan apresiasi sekali, dan terima kasih pada Bu Tari. Mungkin juga teman-teman yang lain dari PPK seluruh Indonesia sebenarnya ada keinginan untuk ikut bersama kita. Mungkin masalah keterbatasan jadwal ataupun pengagendaan kita yang perlu juga kita bahas secara bersama nanti untuk ke depan lebih dipersiapkan lagi. Pak Primas, sedikit lagi nih Pak Primas. Ini saya penasaran ini. Pasti pemirsa di Net TV juga penasaran.
kan acara di Payakumbuh ini. Iya. Kita undang dari kabupaten kota 19, undang juga dari nasional, undang juga dari internasional. Kalau CCR tadi ada proses-proses supaya menjadi yang terundang dan diperjalankan oleh pemerintah. Dari Dinas Kebudayaan sendiri Provinsi Sumatera Barat ini, apakah ada rencana untuk mengirim warisan budaya tak bendanya ini ke jaringan festival yang serupa yang ada di nasional dan internasional, dan bagaimana supaya bisa terkirim? Apakah open call atau registrasi atau gimana caranya? Karena kita banyak ini kan, tuh nggak mungkin mengirim semuanya. Apa ini? Apakah ada gitu? Iya, harapan kita memang begitu, supaya dari potensi yang kita katakanlah di tingkat lokal Sumatera Barat, kita juga bisa mengikut sertakan dalam event-event dunia ataupun di event di tingkat nasional. Seperti sekarang ini saja, kita juga melibatkan seluruh kabupaten kota, termasuk juga Mentawai biasanya dia ikut dalam event-event kegiatan yang dilaksanakan di tingkat internasional. Tapi untuk khusus event yang kita laksanakan sekarang, dia ikut merespon dan berpartisipasi dari awal hingga akhir. Kemudian tidak hanya kepada pertunjukan, selama ini kan Mentawai itu terkenal dengan pertunjukan dan budaya ritual, tapi sekarang dia memamerkan pameran kuliner kayak itu. Pak Prima, saya potong sedikit, maaf. Yang berarti ini yang memutuskan kabupaten kota ya? Iya. Jadi prosesnya adalah Dinas Kebudayaan mengirimkan undangan, nanti yang memutuskan nih. Kalau Dinas Kebudayaan ingin mengirim, gimana prosesnya Pak Primas? Ya, supaya yang terkirim ini ada kesempatankah untuk siapa saja atau gimana? Ya, kita tetap dari kewenangan tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan sendiri, kita bisa saja mengirim, tetapi memang sesuai dengan wewenang kita, mungkin ada beberapa kabupaten kota yang kita fasilitasi. Oh gitu. Berarti ada proses seleksi, ada standar kuratorial yang ada kuratorial seperti kegiatan yang kita laksanakan sekarang. Jadi tetap terbuka ya? Tetap terbuka. Oke. Jadi pemirsa, kalau memang ini tidak usah putus asa, ada kesempatan, tetap saja berkarya, melestarikan budaya, pasti yang dilestarikan akan diapresiasi gitu. Oke, saya mau tanya lagi ke Ibu Tari ini. Ibu Tari juga kan sebagai pejabat ya di ini. Gimana Bu Tari prosesnya dalam ini, kan Bu Tari pasti dari sini dari Kalimantan ke Sumatera Barat, pasti Bu Tari kan penyediaan ruang publik dan ingin juga kan mengirim kemana. Kira-kira kalau Bu Tari mengirim, proses seleksinya bagaimana dan proses mencari festivalnya ada nggak di dalam ini? Sebetulnya karena mohon maaf terkait dengan festival ini kan baru dilakukan di tahun ini. Nah, terus kemudian undangan datang, jadi intinya bahwa kami memilih sesuatu yang acceptable untuk yang waktu yang singkat ini. Pada waktu memilih itu kami menseleksi terkait dengan kira-kira BBTBI mana yang harus kami kirimkan. Yang kami mempunyai, sebetulnya begini, kebijakan kami selaku pembina kebudayaan yang bermitra juga dengan Dinas Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, kami selalu merekomendasikan bahwa pada event-event apapun terkait dengan festival budaya, sebaiknya memang warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan dari daerah setempat yang akan dimunculkan sebagai tanggung jawab bahwa kita sudah mengusulkan dan itu harus melestarikannya. Jadi kami memilih Sapek yang bisa diterima, saya pikir musiknya nanti malam silahkan melihat bahwa Sapek sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dan kami yakin itu bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, itu kami pilih. Jadi memang ada pilihan-pilihan yang kami bawa. Kemudian satu lagi tarian Kancet Lasan yang dari Dayak, kami memilih memang Sapek dan tarian itu adalah tarian dari masyarakat Dayak yang memang kami yakin itu berbeda. Jadi agar kita lebih mengenal keragaman Indonesia, jadi kami memilih warisan budaya tak benda dari masyarakat Dayak yang ada di wilayah Kaltim. Oke. Untuk kedepannya mungkin kami akan bisa mengadopsi yang sudah kami lihat ini untuk bisa dikembangkan di Kalimantan Timur. Ya, kita memang kalau di ICH Festival 2023 ini ada konsep kuratorial yang dengan judulnya The Voice Within. Ya.
Mungkin kalau Kalimantan bikin The Voice Healing ya. The Voice Healing. Yeah, The Voice. So we are actually responding about what you say about how can you register to ICCR, and then what then ICCR do to make you run to all over the world. But to you, this is the last questions. To the Kalari itself and to your group itself, what is the impact of this festival? To develop the inter-country relationship, so usually we see few professionals or the tourists moving between the countries. So in developing the long-term relationship, cultures, art forms, or the folks, so these comes as the first priority. So here we had a chance to meet a few art forms from other countries also. So we take this as an good opportunity to learn few things, observe few things, observe few techniques of martial art especially. So there are sort of differences and similarities in the martial arts also. So we have been faced two teams like Silek and Silat local Silat group. So we have observed a few fight techniques. So which we take them as a few inputs to us also. Apart from that, we had a chance to exhibit our content. So what we have, so what are the sort of weapons we have, what is the range of our weapons, like starting from a small dagger to Angakati, the unique weapon of this Karambir, yes, and a long spiral weapon which is double-edged. Yes. We call it as Urimi or Surulwal. Yeah. So this way, so we have a chance to exhibit what we are, and the other side we observe them, we observe few techniques from them. Of course, there are few differences and similarities. Yeah. So it will. So we take it as a learning experience also from learning experience. So yeah, thank you very much. Yeah. Thank you so much. Thank you very much everyone. So Pak Apri ini, jadi Mr. Shiva tadi sudah bilang bahwa nampaknya luar biasa sekali, bahwa dia mengenal tidak hanya teknik, tapi juga ragam bentuk senjata. Ternyata India kan senjata besar-besar, di sini kecil-kecil, tapi berbahaya sekali. Dan tentu untuk mereka sendiri ini learning experience yang luar biasa ke depannya. Jadi ya mudah-mudahan akan ada terus ya. Tapi tentu butuh partisipasi dari semua pihak ya. Betul kita sekali. Mungkin tunggu undangan. We are expecting invitation also from India. And, and also kita tunggu undangan dari Kaltim juga, Kalimantan Timur. Nanti dari ibu kota. Dari ibu kota. Dari IKN ya. IKN ya. Ibu kota negara yang baru di Kaltim. Oke, betul sekali Udah Doni. Baik pemirsa DNA TV. Itulah mungkin sekelumit perbincangan kita dalam opini dalam tema menerawang masa depan Festival Warisan Budaya Tak Benda. Ada beberapa poin penting yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada diskusi kita hari ini ya. Festival ini yang pastinya secara keseluruhan adalah bagaimana bentuk perhatian pemerintah ya dalam kepada kabupaten dan kota sehingga mereka bisa mempresentasikan warisan budaya tak benda mereka kepada khalayak ramai. Dan yang pasti ya ini juga akan melibatkan semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan juga di Indonesia, dan kedepannya tentu saja kegiatan ini bisa diangkat dalam skala yang lebih besar, skala nasional atau bahkan skala internasional. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini saja kebersamaan kita di Opini, obrolan terkini DNA TV untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.